104,9 FM FRQ by Pitius. You are listening to FRQ Frekuensi by Pitius. Suara, makna, dan inspirasi. Bertemu denganku, ku bertemu kamu. Halo pendengar FRQ dimanapun kamu berada. Apa kabar puasanya hari ini? Masih aman atau enggak nih? Yang lagi puasa semoga kuat sampai maghrib. Yang lagi nungguin chat dari dia, sabar juga. Jangan cuma nunggu notifikasi, tapi juga evaluasi diri. Nah, sore ini kita nggak cuma ngobrol santai aja. Aku mau ajak Sobat FRQ ngebahas lagi sedikit pembelajaran dari pertemuan sebelumnya tentang radio dan penyiaran. Jadi beberapa menit ke depan aku Fitri Aulia Husnul Khotimah bakal nemenin kalian dalam program edukatif hari ini. Kita bakal ngobrol santai soal materi tentang radio, mulai dari pengertiannya, apa sih itu penyiaran, sampai gimana sih prosesnya suara dari studio bisa sampai ke telinga kita sekarang ini. Sobat FRQ, radio adalah teknologi komunikasi yang menggunakan sinyal dengan cara modulasi dan radiasi gelombang elektromagnetik. Informasi disampaikan melalui frekuensi tertentu yang dapat diterima oleh perangkat penerima radio. Nah, kedengarannya ribet banget ya Sobat FRQ. Padahal intinya simple, suara kita dipancarkan lalu sampai ke kalian lewat frekuensi. Ibaratnya gini deh, kayak perasaan nggak kelihatan tapi sampai di hati. Asik. Awal perkembangan komunikasi radio sendiri berawal dari alat komunikasi seperti HT yang menggunakan prinsip gelombang radio. Jadi sahabat FRQ, sebelum ada siaran musik galau dulu orang pakainya buat komunikasi jarak jauh dulu ya, bukan buat kirim kode, kamu udah makan belum? Gitu. Selanjutnya kita masuk ke pengertian siaran. Nah, sahabat FRQ, kata siaran itu merupakan padanan dari istilah broadcast berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau kombinasi keduanya, baik bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Nah, kalau disederhanakan nih sahabat FRQ, pokoknya pesan yang dipancarkan dan bisa diterima banyak orang secara bersamaan. Nah, selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan penyiaran radio? Penyiaran radio atau radio broadcasting adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran atau transmisi, baik di darat, di laut, maupun di antariksa, menggunakan spektrum frekuensi radio berupa gelombang elektromagnetik. Siaran tersebut dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat. Artinya, sekarang sahabat FRQ yang lagi di rumah, di jalan, atau lagi nunggu buka puasa, kita semua dengar di waktu yang sama. Dan enaknya, radio itu satu teman-teman, dia nggak pernah ghosting. Selama sinyal ada, dia setia. Sahabat FRQ, dalam penyiaran radio itu ada 5 syarat utama nih. Yang pertama, ketersediaan spektrum frekuensi radio. Karena tanpa frekuensi, kita cuma jadi suara di angin. Yang kedua, adanya sarana pemancar. Kalau nggak ada pemancar ya sama aja kayak chat, nggak kepencet kirim. Yang ketiga, adanya program atau acara. Nah, ini penting banget sahabat FRQ, karena tanpa program, radio cuma ya hening aja gitu. Dan hening itu cocoknya buat nungguin dia bales chat, bukan buat siaran sahabat FRQ. Yang keempat, ada ketersediaan perangkat penerima, alias ada radionya, ada HP-nya, ada aplikasinya. Karena percuma kita ngomong panjang lebar kalau nggak ada yang nerima. Sedih banget nggak sih? Dan yang kelima, siaran harus dapat diterima secara serentak oleh halayak. Artinya kita semua dengar di waktu yang sama, bukan kayak perasaan yang datangnya nggak barengan. Nah, sahabat FRQ, sekarang kita masuk ke konteks komunikasi massa. Radio itu punya beberapa karakteristik. Pertama, komunikatornya bersifat melembaga. Artinya yang ngomong bukan cuma satu orang random,
tapi bagian dari lembaga penyiaran resmi. Pesan yang disampaikan juga bersifat umum. Nah, penerimaan pesan berlangsung serempak. Audiensnya juga heterogen, beda usia, beda latar belakang, beda selera. Ada yang lagi nunggu buka puasa, ada yang lagi di jalan, ada yang lagi mikirin mantan. Dan komunikasi radio itu berlangsung satu arah, kita yang ngomong, kalian yang dengar. Tapi walaupun satu arah, rasanya tetap deket ya nggak sih? Sebagai media massa, radio juga punya karakteristik khusus sahabat FRQ, yaitu yang pertama publisitas yang artinya untuk publik luas. Yang kedua ada universalitas, pesannya umum dan menyentuh banyak aspek kehidupan. Terus ada yang ketiga periodisitas, yang disiarkan secara berkala. Yang keempat ada kontinuitas yang artinya berkesinambungan. Dan aktualitas cepat dan up to date. Makanya radio itu kuat banget sahabat FRQ, dia bisa menyampaikan informasi dengan cepat dan menjangkau publik secara luas. Dan di bulan Ramadan kayak gini, radio juga jadi temen ngabuburit, temen sahur, temen perjalanan pulang. Bahkan temen galau tipis-tipis sebelum buka puasa teman-teman. Sekarang kita masuk ke sejarah radio ya sahabat FRQ. Tokoh pertama adalah Hendrik Hertz, beliau yang membuktikan keberadaan gelombang elektromagnetik dan berhasil memancarkannya. Jadi kalau sekarang kita bisa siaran, itu salah satu jasanya beliau teman-teman. Bayangin kalau nggak ada Hertz, mungkin kita cuma bisa teriak dari atap rumah. Setelah itu ada Guglielmo Marconi yang dikenal sebagai pelopor komunikasi radio tanpa kabel. Ia berhasil mengirimkan sinyal jarak jauh dan mengembangkan sistem transmisi radio. Karena sahabat FRQ, kalau kita masih pakai kabel pastinya panjang banget, bisa nyangkut di mana-mana dulu sebelum sampai. Nah, tokoh lain seperti Nikola Tesla juga berkontribusi dalam pengembangan transmisi tanpa kabel. Beliau memang visioner banget, dari dulu udah mikirin teknologi masa depan, bukan cuma mikirin masa lalu kayak kita. Selanjutnya ada David Sarnoff, beliau dikenal lewat gagasannya tentang radio music box, yang akhirnya membuat radio bisa diproduksi massal. Artinya, radio bukan cuma barang mahal tapi bisa dimiliki banyak orang. Dari situ radio mulai jadi teman di rumah-rumah. Lalu ada Lee De Forest, pelopor radio siaran yang menemukan tabung hampa udara dan menyiarkan berita melalui radio. Kalau nggak ada penemuan beliau, mungkin suara kita sekarang masih kresek-kresek nih teman-teman. Kemudian ada Frank Conrad, orang pertama yang menyiarkan musik melalui radio. Nah, ini penting banget sahabat FRQ, karena tanpa beliau, kita nggak bisa denger lagu galau pas Ramadan sambil nunggu buka sahabat FRQ. Dan yang terakhir sahabat FRQ ada Edwin Howard Armstrong, penemu sistem radio FM yang meningkatkan kualitas suara radio. Beliau yang bikin suara radio jadi lebih jernih, lebih stabil, nggak kayak perasaan yang kadang naik turun. Nah sahabat FRQ, itulah perjalanan panjang radio dari gelombang tak terlihat sampai akhirnya bisa jadi teman setia kita hari ini. Dalam perkembangannya, radio memiliki beberapa jenis frekuensi. Pertama SW atau shortwave dengan jangkauan yang sangat luas. Makanya dulu sering dipakai untuk siaran jarak jauh, bahkan antar negara. Yang kedua ada AM atau amplitude modulation, menggunakan rambatan gelombang tanah dan bersifat mono. Suaranya cenderung nggak sejernih FM, tapi punya jangkauan yang cukup luas dan stabil. Yang ketiga ada FM frequency modulation, berada pada frekuensi 87,5 hingga 108 MHz. FM memiliki kualitas suara stereo yang lebih jernih dan lebih enak didengar sahabat FRQ. Makanya sekarang banyak radio hiburan menggunakan frekuensi FM, biar suara penyiar terdengar jelas, termasuk suara aku yang lagi nemenin kalian sahabat FRQ. Dan yang terakhir ada regulasi penyiaran di Indonesia, diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, serta berbagai peraturan turunan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pengaturan frekuensi radio. Karena dalam penyiaran semuanya harus tertata dan sesuai dengan aturan, biar nggak sembarang siaran dan tetap bertanggung jawab.
Demikian pembahasan kita hari ini mengenai dasar-dasar radio dan penyiaran. Semoga bisa menambah pemahaman kita tentang bagaimana radio bekerja, bagaimana gelombang tak terlihat itu bisa menyatukan kita dalam satu frekuensi yang sama. Apalagi di bulan Ramadan seperti sekarang nih, sahabat FRQ. Radio bisa jadi teman sahur, teman ngabuburit, atau teman nungguin notifikasi dari seseorang yang belum tentu sadar. Saya Fitri Aulia Husnul Khotimah pamit undur diri. Terima kasih untuk sahabat FRQ yang sudah setia mendengarkan. Tetap semangat puasanya, jaga kesehatan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.